Sistem saraf pusat adalah salah satu bagian dari sistem saraf pada manusia yang memegang segala kendali dan pengaturan atas kerja jaringan saraf hingga kepada sel saraf. Apa yang dilakukan sistem saraf pusat? Otak ibarat komputer pusat yang mengontrol seluruh fungsi tubuh. Otak bertanggung jawab atas apa yang kita pikirkan dan rasakan, cara kita belajar dan mengingat, serta cara kita bergerak dan berbicara. Ia juga mengontrol hal-hal yang kurang kita sadari seperti detak jantung dan perasaan makan kita. Otak mengirimkan pesan bolak-balik dengan tubuh. Pesan-pesan ini berjalan melalui sumsum tulang belakang. Otak sangat kompleks dan sangat kompak. Otak orang dewasa beratnya hanya sekitar 3 pons. Ia memiliki banyak lipatan dan alur yang menyimpan banyak informasi penting. Bagian utama otak adalah otak besar, batang otak, dan otak kecil. Otak besar adalah bagian terbesar dari otak. Sebagian besar otak besar adalah korteks cerebral. Korteks memiliki 4 area yang disebut lobus yang bekerja sama untuk menciptakan kepribadian seseorang dan segala sesuatu yang diketahuinya. Setiap lobus memproses jenis informasi yang berbeda. Lobus frontal terlibat dalam pemikiran kompleks seperti perencanaan, imajinasi, pengembalian, keputusan, dan penalaran. Letak di belakang dahi. Lobus parietal memproses informasi tentang sentuhan, rasa, dan suhu. Letaknya di belakang lobus frontal. Lobus temporal memungkinkan kita memahami suara dan bahasa, mengenali objek dan wajah, serta menciptakan kenangan. Letaknya di dekat telinga. Lobus occipital memproses cahaya dan informasi visual lainnya dari mata, memberitahu kita apa yang kita lihat. Letaknya di bagian belakang otak. Otak besar memiliki 2 bagian yang disebut belahan. Sekelompok serabut saraf atau corpus callosum menghubungkannya di tengah, yang memungkinkan mereka bertukar informasi. Belahan kiri mengontrol pergerakan tubuh sisi kanan, belahan otak kanan mengontrol pergerakan tubuh bagian kiri. Batang otak menghubungkan otak dan sumsum tulang belakang. Itu terdiri dari pons medula dan otak tengah, dan bagian-bagian ini bekerja sama untuk mengontrol dan mengkoordinasikan pesan yang masuk dan keluar dari otak. Batang otak juga mengontrol banyak fungsi tubuh yang sering tidak kita pikirkan seperti pernapasan, detak jantung, tekanan darah, menelan, dan pencernaan. Otak kecil. Di belakang otak besar terdapat otak kecil. Juga disebut otak kecil karena terlihat seperti versi kecil dari otak besar, bertanggung jawab atas keseimbangan, gerakan, dan koordinasi. Struktur lain di otak. Banyak bagian kecil otak lainnya yang melakukan pekerjaan penting, termasuk seperti talamus yang menerima pesan tentang indera seperti penglihatan, pendengaran, dan sentuhan yang berasal dari mata, telinga, dan jari. Hipotalamus yang mengontrol denyut nadi, rasa haus, nafsu makan, pola tidur, dan proses lain yang terjadi secara otomatis. Kelenjar pituitari yang menghasilkan hormon yang mengontrol pertumbuhan, metabolisme, keseimbangan air dan mineral, kematangan seksual, dan respon terhadap stres. Apa bagian dari sumsum tulang belakang? Sumsum tulang belakang adalah kumpulan jaringan saraf yang panjang. Pada orang dewasa, panjangnya sekitar 18 inci dan tebalnya 1,2 inci. Ini memanjang dari bagian bawah batang otak hingga ke punggung. Sumsum tulang belakang memiliki 3 bagian yang membentang sepanjang tulang belakang. Nama setiap bagian menggambarkan bagian tulang belakang yang dilaluinya. Cervix, thorax, dan lumbal sakral. Mereka mengirimkan saraf yang lebih kecil ke bagian tubuh di dekatnya. Sumsum tulang belakang leher mengirimkan saraf ke wajah dan leher. Sumsum tulang belakang toraks mengirimkan saraf ke lengan, dada, dan perut. Sumsum tulang belakang lumbal sakral mengirimkan saraf ke tubuh bagian bawah. Sekumpulan saraf-saraf disebut cauda equina karena terbentuknya seperti ekor kuda berada di bagian bawah sumsum tulang belakang.